Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dewi dengan NIM 120102211016. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah pendidikan Islam dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Setelah Rasulullah SAW wafat, sebelum pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 32 tahun. Pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin pun ikut menyebar. Di samping itu, juga banyak negara-negara yang berhasil dikuasai pola pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Wafa At-Tamimi. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abu Ka'bah. Beliau merupakan khalifah pertama yang dilantik oleh komunitas muslim setelah Nabi Muhammad wafat. Pada awal pemerintahan, beliau diberontak oleh orang-orang murtad, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai Nabi Muhammad dan tidak pula mau membayar zakat. Setelah kejadian itu, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan para pasukan guna mengupas pemberontakan yang ada di dalam penumpasan ini. Banyak para hafiz Al-Quran yang gugur, maka Umar bin Khattab menyarankan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Menurut Jalaluddin, inilah jasa terbesar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lembaga pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq sama dengan lembaga pendidikan pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat besar yang lebih dekat pada Rasulullah SAW dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka dilarang keluar untuk meninggalkan kota Madinah kecuali atas izin khalifah dan pada waktu hanya terbatas. Dengan demikian, penyebaran ilmu para sahabat besar terpusat hanya di Madinah, sehingga kota Madinah muncul sebagai pusat studi ilmu keislaman. Pola pendidikan Islam Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Dari suku Quraisy, pendidikan Islam pada masa itu tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya. Pendidikan pada masa ini melanjutkan apa yang sudah ada. Di pendidikan Khalifah Utsman diberikan sedikit kelonggaran untuk keluar dari Madinah dan menetap di daerah yang mereka sukai. Di daerah tersebut, mereka mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang mereka miliki dan mereka dapatkan langsung dari Rasulullah SAW. Namun, suatu prestasi yang gemilang telah dicapai pada masa pemerintahan Khalifah ketiga. Ini adalah usaha pembukuan kitab suci Al-Quran yang mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa dari pendidikan Islam. 6 tahun pertama Kekhalifahan Utsman bin Affan, pendidikan Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya persoalan-persoalan sosial politik yang pada akhirnya Khalifah Utsman bin Affan mengalami
keluarga maupun lingkungan masyarakat. Sejarah pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat, Khulafaur Rasyidin, juga sepupu dan sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW, adalah beliau Ali bin Abi Thalib. Keturunan Bani Hashim ini lahir di Makkah pada tahun 603 Masehi. Beliau adalah orang pertama masuk Islam dari kalangan remaja. Naiknya Ali menjadi khalifah tidak disetujui oleh Bani Umayyah, yang merupakan keluarga terdekat khalifah. Kekacauan dan pemberontakan yang terjadi pada masa Khalifah Ali membuat Salabi berkomentar, sebenarnya tidak pernah ada barang satu hari pun keadaan yang stabil selama masa pemerintahan Ali. Tak ubahnya, dia sebagai seorang yang menambal kain usang, jangankan menjadi baik, malah bertambah subek. Demikianlah nasib Ali. Khalifah Ali pada saat itu tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan, karena seluruh perhatiannya ditumbuhkan pada masa keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Demikian pola pendidikan Islam periode Khulafaur Rasyidin. Di antara kota-kota ilmiah yang sangat penting pada zaman Khulafaur Rasyidin adalah Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Damsyik, dan Fustat di Mesir. Ilmu-ilmu yang dikaji adalah ilmu-ilmu syariah dan nakliyah seperti qiraat, tafsir, hadis, fikih, dan sirah Nabi. Tarikh juga sastra. Masa pemerintahan Abu Bakar sangatlah singkat, tetapi sangat penting, terutama berperan melawan ridho atau kemurtadan. Orang yang mengaku sebagai nabi dan orang-orang yang enggan membayar pajak. Abu Bakar memutuskan perhatian untuk memerangi para pemberontakan. Dalam penumpasan ini, banyak umat Islam yang telah gugur, terdiri dari para sahabat Rasulullah dan hafiz Quran. Karena itu, Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat Al-Quran. Realisasinya diutusnya Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid ataupun keimanan, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Khalifah Umar ibn Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang dilakukan. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran, fikih, dan ajaran Islam. Ajaran Islam lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam. Mata pelajaran agama Islam pada masa Khalifah Umar lebih maju dan lebih luas, serta lebih lengkap. Ijtihad Umar dan di kalangan ahli fikih, Umar menyusulkan penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah, penambahan kalimat as-salatu khairu minan naum, yang artinya sholat lebih baik daripada tidur. Dalam azan subuh, ide perlunya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dan penentuan kalender, yaitu kalender hijrah. Khalifah Utsman meminta mengumpulkan naskah Al-Quran yang disimpan Hafsah binti Umar. Naskah ini merupakan kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Khalifah Utsman kemudian membentuk suatu badan untuk panitia pembukuan Al-Quran, yang anggotanya terdiri dari Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia dan Abdullah bin Jubair serta Abdurrahman bin Haris sebagai anggota. Salinan dengan nama Al-Mustafa Al-Imam Al-Madinah oleh panitia diperbanyak menjadi 5 buah.
dan 4 lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Periode Ali Abdu Abi Thalib, kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara. Ali tidak sempat memikirkan masalah pendidikan, karena yang lebih penting dan mendesak memberikan jaminan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam segala kegiatan kehidupan, yaitu mempersatukan kembali kesatuan umat, tetapi Ali tidak berhasil. Dasar pendidikan Islam yang terjadi bermotif akidah tauhid sejak masa itu tumbuh di atas dasar motivasi, ambisius, kekuasaan, dan kekuatan. Khulafaur Rasyidin lebih banyak bekerja berdasarkan suri teladan yang dibentangkan oleh Rasulullah SAW. Dengan cara demikian, maka menyempurnakan pekerjaan raksasa yang telah dimulai oleh Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin dipilih dengan cara musyawarah, tetapi sesudah periode Khulafaur Rasyidin merupakan kerajaan yang diwarisi oleh anggota keluarganya, bahkan saling berebut kekuasaan dan hidup dengan kemewahan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.